Opa, kami menyampaikan selamat siang dan selamat datang. Ada ketulusan di wajahmu Bapak, dan kami percaya ketika bisa terpilih, tulus itu akan terjadi di sana. Terima kasih Bapak. Yang pertama, tadi saya mau mengatakan begini, Bapak, saya mau minta Bapak gambarkan Flores Timur sekarang dan Flores Timur yang akan datang ketika Bapak menjadi bupati misalnya terpilih. Tetapi ternyata Bapak sudah gambarkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Luar biasa. Terus saya juga berpikir Bapak orang Nadi, itu artinya wisata religius itu menjadi nomor urut 1. Tetapi dandan dulu kota Larantuka karena masih biasa-biasa saja. Dandan dulu. Jadi Bapak Ganteng, dua kiri kanan ini jangan marah. Kita tidak usah takut waktu. Kita langgar 10 menit orang tidak akan hukum kita. Karena kita perlu bicara. Terus yang kedua. Yang kedua Bapak, saat ini Ulanggitan berada di darurat bencana alam. Bapak pernah dengar? Bapak pernah dengar? Saya harus bertanya, karena kami tidur Bapak, kami melihat bintang bulan dan cahaya yang sangat indah. Artinya apakah semua habis? Bapak hanya mendengar, tapi Bapak tidak melihat. Kalau Bapak melihat, Bapak akan sadar. Aduh, kasihan. Pasti. Bapak, sampai dengan hari ini belum ada kata pemerintah Republik Flores Timur mengatakan bahwa anak-anakku, rakyatku, jangan takut. Pemerintah ada di belakang, jangan takut. Belum ada itu. Sudah 9 bulan kami menderita, Pak. Bukan 9 hari, bukan 9 minggu. Benar tidak, Pak? Jadi kami minta, kalau misalnya Bapak nanti terpilih karena tulus tadi, Bapak terpilih, kalau boleh, karena ini kami lihat tidak ada tanda-tanda, jadi kami pakai terpal. Itu sudah kami pakai terpal dulu untuk sementara, karena bagaimana sehari sampai 6 sampai 7 kali erupsi, masih alat masih belum mengatakan, belum masih siaga 3, belum ke awan. Oleh karena itu pemerintah tidak bisa bertindak karena SOP pasti, jadi tidak akan bisa bertindak. Jadi dia hanya bilang gini, baik, ada batu orang mesin baik. Tidak tahu di sini sudah hancur lepas. Itu dari Bapak kalau naik dulu datang di Bapak telinga sih. Pastinya. Ada seng yang namanya apa seng yang tegak yang besar tebal itu. Akses itu tolong kalau memang sampai ini ke sana belum ada bantuan misalnya kami sendiri tidak mampu beli, maka tolong saya teringat itu. Lalu titipan 1 Bapak, dengan adanya erupsi ini artinya tidak nyaman untuk kami di 6-7 desa di lereng gunung ini. Maka kedepannya harus dipikirkan ada satu cara untuk bisa menangkal. Jadi Bapak tolong, mungkin ada anak muda nanti misalnya Bapak terpilih, ada anak muda, berikan mereka pelatihan untuk membuat genteng di Bali. Siapkan dana untuk berikan alat untuk press genteng itu, genteng, karena memang hanya genteng yang bisa mengamankan itu. Jadi supaya apa? Anak-anak muda kita jangan jadi penganggur. Jangan jadi penganggur. Kan kita punya martabat genteng, martabat genteng. Anak muda diberikan belajar supaya mereka menjadi pencetak genteng ini sehingga bisa untuk seluruh masyarakat di 6-7 desa ini. Setuju tidak Pak Mama? Ya, yang betul, yang betul. Saya tulis dari malam sampai saya tidak tidur, Pak. Peranan perempuan harus penting. Erupsi ini punya dampak. Dampaknya tidak sekarang, Bapak. Opa tidak sekarang. 2-3 tahun lagi
ispa akan merajalela, TB akan merajalela, dan mungkin lain-lain lagi penyakit itu pasti akan terjadi. Jadi dari sekarang kita siapkan diri. Pemerintah daerah mampu tidak untuk menanggulangi ini. Nah, jadi masih adakah ini orang dengar kita bukan orang tahu persis orang itu kan gosok riuk saja kan ini emak-emak yang tukang gosok riuk dan tuan hijau kan tidak tahu banyak, tapi orang dengar bahwa sedang ada rencana untuk pembelian mobil mewah untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati seharga kurang lebih 1,8 M. 1,8 M. Terus ada wacana katanya mau beli mobil untuk DPR, mungkin Pak Ketua, Pak Wakil dan Pak siapa lagi, itu ada 3 itu kurang lebih 600 juta, maka kurang lebih mungkin berapa 1,sekian M. Berarti totalnya 3 M lebih. Di saat darurat bencana ini masih ada kata-kata itu yang dibahas. Darurat seperti ini masih ada kan bisa direvisi. Kalau sudah dibahas waktu belum bencana, maka ini bisa direvisi. Nah begitu Bapak. Jadi kita omongannya Bapak dia jangan jadi kita pemalu. Yang berikut titipan jangan sampai kalau kami sampai di atas mau menghadap Bapak itu misalnya Bapak mau menghadap Pak Bupati tolong masuk Pak kenyangkan kok pilih kami dendam politik dan ini yang kami rakyat merasakan. Di mana-mana. Kemarin Bapak di mana? Kemarin Mama di mana? Kemarin saudara di mana? Jangan itu. Siapapun jadi bupati itu rancangan Tuhan dan itu bupati kita. Lalu titipan lagi. Titipan Bapak kalau sudah sampai di atas yang tadi 49 M itu yang baru realisasi baru pemerintah baru urus itu 10 M itu sampai September, berarti 3 bulan ke depan ini kan waktu yang sudah sangat pendek, berarti baru 10 masih ada 39 M. Kalau begitu besok kalau Bapak naik data tuh gerak cepat itu Pak tadi Bapak sudah omong itu luar biasa, itu karena itu saya catat di sini. Lalu satu lagi Bapak PNS itu Bapak, saya pernah PNS. PNS itu hidupnya sangat susah. Karena apa? Dana untuk dinas instansi itu dipangkas sangat besar. Dari mana mereka untuk makan tambahan selain gaji? Gaji PNS itu Bapak sudah digade di BRI sampai pensiun. Termasuk saya. Bapak banyak serada, Bapak diskon serada, karena saya begini sampai saya pensiun, gaji saya masih digade di sana. Lalu kalau dana itu dipangkas, maka dari mana mereka SPPD keluar hanya Rp1.000 apa tidak bisa? Ingat mereka, karena api dapur mati, maka uang yang beredar di pasaran itu akan menjadi kecil. Pasar akan menjadi sedih, sadar atau tidak? Benar, terima kasih atas perhatian. Ini wanita pemberani seperti Ibu tadi, baik, Ibu tadi. Jadi memang betul apa yang Ibu katakan oleh beliau. Jadi kalau mau Bapak mereka baca, apa aja di FB dan sebagainya. Bapak datang kepada saya menanyakan itu tadi, mengenai anggaran dinas untuk anggaran dinas. Saya bilang kalau saya jadi bupati, cuma itu supaya anggaran itu berbalik. Saya hanya pakai Avanza untuk dinas. Avanza mengerti kan? Mobil paling harganya paling murah. Saya tidak mau dengan Fortuner, karena saya belajar dulu ada pun Fortuner sendiri. Misalnya kalau saya keluar, saya tidak pakai kendaraan dinas, saya pakai mobil pribadi saya. Itu Fortuner juga itu. Ada lagi yang jadi maksud saya apa? Penghematan. Anggaran ini sementara kalau susah bagi masyarakat di Tobi. Tadi yang sekian M, coba dialihkan untuk masyarakat Lowo. Sehingga saya ungkapkan, dan saya akan buktikan kalau saya jadi bupati, mobil dinasnya ini Avanza. Kalau keluar, bisa ada kalau ada masih sisa peninggalan dulu, pakai. Tadi tidak perlu kita pengadaan. Baik untuk DPRD, selesai ditanya wartawan itu,
maupun untuk bupati. Anggaran sekian M itu kan bisa ya Mama ya tadi dipakai 3 M keperluan di sini. 3 M lebih. Mobil pimpinan DPRD itu masih bagus, masih beres. Mobil bupati juga masih bagus. Kenapa kita harus beli? Nah ini sekarang bagaimana tinggal tergantung masyarakat dan apa namanya menilai. Yang penting saya memang cinta Lotobi. Mama, waktu Lotobi dulu meletus Tanggal 1. saya masih di Kalimantan, saya suruh Laskar Ibu Ratu sekian jam Mama sebelumnya untuk membantu. Tapi saya kan seorang diri sendiri ya. Untuk membantu usaha. Bisa tanya camat yang lama, mereka semua. Saya suruh, kalau takut. Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 saya suruh. Pas meletus langsung. Antar. Tim di sini untuk turun bantu masyarakat Lotobi. Saya juga sayang masalah Lotobi, lalu dengan bentan, terus masker turun, ya masker dan sebagainya. Ya, jadi saya betul-betul prihatin. Lalu tadi saya juga di rumahnya Pak Ferdi. Saya lihat kok ini apa? Sen-sen itu tadi kok sudah terbelah. Lalu di situ warnanya biru karena ada itulah menyebabkan saya tadi yang saya ungkapkan. Hati saya sedih. Di saat masyarakat mengalami kesedihan, kesusahan itu, kenapa kita masih perlu dengan mobil? Ya. Mudah-mudahan saya kalau jadi pasti akan memberi perhatian. Sekarang saya belum punya kekuasaan ataupun kewenangan. Doa yang baik-baik, memang saya memberikan perhatian untuk Lotobi. Sehingga itu tadi yang saya bilang, Lotobi baru meletus saya 1-2 jam saya punya bantuan saya sudah berikan untuk masyarakat Lotobi. Ya. Jadi memang itulah saya sangat prihatin. Kok bisa? Itu yang saya sedih. Tapi ya sudah, ini kenyataan pemerintah sekarang. Kok tidak ada tanggapan? Sehingga kemarin saya ada bicara dengan anak buahnya Pak Diskon, Pak Yamin Dewan. Dia anggota DPRD sekarang dari Perindo dari Solo. Saya coba kalian perjuangkan rapat itu supaya cepat ditangani. Lalu dia bilang hari ini mereka akan memanggil pemerintah daerah untuk berbicara dengan DPRD bagaimana upaya ke depan. Sebenarnya jangan ngomong jauh, tapi tidak ada tindakan. Kata orang itu NATO, no action, talk only. Jadi tidak ada tindakan, hanya omong Doang. Sekarang terus terang, zaman dulu itu anggota dewan dan mudah-mudahan sekarang tidak berubah, yaitu jangan punya prinsip 5D. 5D itu apa? Datang, duduk, dengar, duit, dan satu lagi. Itu. Datang, duduk, dengar, diam, duit. Nah itu. Dari corongnya corong Bisnu. Nah, mudah-mudahan kita dapat yang baru. Baik, lalu tadi apa tadi kaitan dengan yang mungkin saya belum singgung, kaitan dengan tadi jalan. Setuju tadi seperti saya sebut nama Pak Meke. Itu memang jalan yang Bapak tadi ungkapkan itu memang mendapatkan perhatian kita ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita. Saya bahkan berpikir belum ada bisa maju, mobil bisa maju di Kupang. Itu ada caranya juga, tapi kita harus hitung-hitungan bersama DPRD. Itu kita melakukan pinjaman, boleh kabupaten melakukan pinjaman DPR. Tetapi itu kalau digunakan dengan benar, jangan supaya misalnya sekarang 1 tahun kita bisa membangun infrastruktur jalan misalnya 6 kilo, tapi dengan APBD kita, tapi dengan bantuan itu Pak Jokowi juga kita tidak alergi ya, sama seperti Indonesia meminjam tetapi untuk kepentingan rakyat sehingga kita bisa cepat lagi bikin yang lain. Misalnya tadinya 6 kilo kita punya kemampuan APBD kita, dengan pinjaman kita bisa sampai satu kali 100. Kita menghitung semua infrastruktur yang rusak, baik yang ringan, sedang maupun berat. Berapa hitungan? Sehingga saya ingin nanti kalau jadi kita harus hitung, jangan asal handal tapi kita tidak tahu ya hal-hal yang lain. Begitu juga di bidang kesehatan. Saya ingin nanti di rumah sakit Larang kita sampai sekarang ini untuk cuci darah itu tidak. Orang-orang cuci darah itu tidak Bu, ada besinya, alatnya ada, tapi belum ada. Yaitu mereka masih berobat di bawah dan Kupang. Kita sudah punya alat yang diberi melalui Pak Merki Lambreta. Tapi tenaga dokternya, perawatnya belum ada. Ini ke depan harus kita bikin supaya bisa terfungsi. Jangan habis doi kalau bicara cuci darah di Mamere, di Kupang ya. Begitu juga misalnya CT scan-nya sudah ada perawatnya.
Sehingga saya sedih, kok kenapa ya kita mau terima ini tapi kita belum mempersiapkan sumber daya manusianya. Jadi Bapak ya, doa Bapak tadi ya, itu di daerah Pulera ya. Semua itu saya tidak mau untuk pintu gerbang ditutup. Jadi kalau kami dua dan Pak Saka sudah berbicara, kami dua jadi pintu terbuka untuk Tribula. Satu, penting, jangan pintunya tertutup, orang mau datang, suruh Satpol PP, betul, bupati dan wakil bupati tidak ada. Banyak ketoraan, ada. Bahkan saya ingin nanti ke depan secara diam-diam sidang. Hari ini misalnya harus ke di sini, tapi tiba-tiba bupati wakil bupati ada di Solo. Supaya Pak menerima juga keluar. Kita jemput bola. Mereka kalau datang orang tua mendapatkan sesuatu dan sesuatu ada urusan yang lain, lalu harus tunggu ke orang berdilan. Tapi saya ingin nanti beberapa hari di Solo, kadang-kadang dia benar, supaya kita lakukan perbaikan. Jadi itu di bidang pendidikan juga, saya ingin ke depan itu, saya terus terang, saya bisa bahasa Lemaholo. Karena saya tadi seperti saya ungkapkan di Nagi, lalu habis SMP sudah ke sana. Saya ingat anak saya yang saya dokter tadi. Dia saya kirim SMA-nya di Jogja, dia pulang bisa bahasa Jawa. Kamu belajar di mana Mas Jawa? Bapak kami di Jogja itu diberikan muatan lokal. Diajar anak-anak mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK, SLTA. Saya ingin saya juga ke depan supaya orang di Nagi juga bisa ya menggunakan bahasa Lemaholo. Wajib diajarkan juga mulai dari SD sampai dengan SLTA belajar bahasa Lemaholo supaya nilai-nilai Lemaholo kaitan dengan kebudayaan yang tadi dan segala macam Bapak singgung tadi kita bisa masukkan dalam muatan lokal. Sehingga kita hanya omong kita orang Lemaholo, tapi nilai-nilai ke Lemaholo kita tinggalkan. Maka dalam kampanye juga kita harus membuat diri kita menjadi atadiken yang mantap, yang bagus ya. Ada lagi yang mungkin saya ingin ke depan Ibu, target Ibu banyak tadi ya. Saya sudah punya dalam misi saya, misi dan itu dalam program, yaitu reformasi birokrasi. Ini kelemahan kita tadi sih Pak Valen dan Ibu tahu itu, bahwa kita sekarang memerlukan orang yang menguasai di bidang pemerintahan atau pertama mempelajari. Kami berdua ini memang latar belakangnya adalah pejabat pemerintah, sehingga kita tahu. Maka saya bilang bahwa ke depan itu tidak boleh sama rata. Yang malas dengan yang rajin dan sebagainya pukul rata. Ini kan yang membuat orang susah. Tidak ada kinerja yang baik. Maka saya bilang ke depan itu dengan penataan birokrasi yang betul, tidak ada kena asal Bapak senang atau like and dislike, suka dan tidak suka pengangkatan. Tapi kita harus melihat betul-betul kemampuan orang itu sehingga nanti harus ada reward and punishment. Reward itu artinya penghargaan. Sedangkan yang pemalas harus diberi sanksi, itu punishment. Maka seperti Mama bilang, kalau memang haknya para pegawai harus diberi. Memang saya dengar sekarang perjalanan dinas saja ke Solo, dengar hanya 1 hari. Padahal mungkin dari kelebihan, ya perjalanan dinas masih ada lebih 100 kah, berapa untuk dapur tadi. Sehingga mama-mama juga pas punya duit, pergi pasar, maka perputaran keuangan di Nagi ini bisa berjalan. Sekarang saya masuk ke pasar, mama doi tidak berjalan dengan baik. Jadi itulah mama ya. Jadi memang kita ke depan melakukan good governance, pemerintahan yang baik dan bersih ya. Saya kira demikian. Mungkin ada yang saya tinggal lagi 10 menit jam 1. Apa lagi Mama? Betul ya intinya. Saya kira demikian ya Mama ya. Yang pertama mungkin kalau kita yang kaitan dengan Bapak punya jalan, tapi memang jalan itu sudah rusak dari dulu. Pernah waktu ada imam baru di sana, saya perintah kepada John Fernandez untuk buat lebar dan rata sedikit untuk anak-anak. Betul Pak Lukman. Kemudian Bapak Anton, saya kenal baik Bapak tentara juga. Bapak masih ingat ya? Depan poli segala macam. Jadi yang Bapak maksud orang politik itu seperti itu. Dia politik itu dia sesudah dia sekarang, kemudian dia untuk maju lagi, itu dia mempertahankan. Setelah selesai pemerintahan kemudian dia mempersiapkan diri namanya politik dia dapat dia mempertahankan dan kemudian mempersiapkan diri. Tapi walaupun tidak manusia yang begini dia benar-benar berbuat
hanya kali ini saya kesempatan. Dan saya yakin dia tidak mungkin mempersiapkan diri dengan cara-cara yang seperti yang Bapak sampaikan. Yang dia buat, ambisi politik untuk dia tidak ada. Dia hanya malu supaya buat. Kemudian untuk pegawai negeri tadi, saya lihat saat itu pegawai negeri dari selama pengalaman bupati selama ini namanya orang politik dan benci dengan pegawai negeri. Nolong dari kita ada Simon Hayo itu dia bilang pegawai negeri itu seperti babi, munak yang makan segala macam, babi, munak. Karena padahal mereka tidak sadar bahwa orang politik itu adalah yang mendukung mereka untuk mereka sukses. PNS itu, ASN itu orang yang mendukung mereka, tapi mereka benci. Mereka pikir bahwa pegawai negeri itu memanfaatkan kesempatan seperti itu. Padahal tidak. Memang itu satu hal yang harus dilakukan untuk menunjang kegiatan macam perjalanan dinas, harus konsultasi ke sana, sehingga ada kebutuhan untuk kepentingan politik yang lain yang dipotong itu adalah perjalanan dinas. Jadi macam pegawai mau pergi konsultasi di sana tidak bisa jalan karena perjalanan dinas tidak ada. Saya rasa bahwa itu semua sudah dipahami oleh teman. Kemudian menyangkut mobil tadi. Dan memang ada peraturan itu bahwa namanya pejabat negara itu kendaraan yang ada pada dia itu bisa diberikan. Tetapi persoalan jenis kendaraan yang bagaimana apa menjadi dia. Kalau kita bisa beli yang murah Avanza, kenapa tidak? Dia tergantung bupatinya. Bupati memang pengadaan kendaraan, tetapi yang murah dan mahal itu sangat tergantung kepada bupatinya. Kalau Pak Lukman kan sering naik kendaraan Fortuner, itu dia tidak dilarang untuk kendaraan. Tetapi jenis kendaraan bagaimana itu yang harus menjadi pertimbangan dan bupati untuk pejabat. Kalau kita di sini Avanza saja kan sudah cukup. Kenapa harus beli yang mahal sekali? Kenapa kita harus beli? Dan seperti itu berbagi kasih negara lain. Bahwa dalam kaitan bencana yang ada di sini, pemerintah juga sudah memberikan banyak bantuan. Kita harus akui, jangan karena situasi begini kita bilang pemerintah tidak memperhatikan. Tidak, pemerintah juga memberikan kita tahu toh. Pegawai ASN, kepala dinas semua datang tidur di sini. Kami juga semua sering ada datang di sini beberapa kali melihat itu. Pemerintah juga pernah. Dan usul ibu yang menarik itu betul. Untuk ke depan karena situasi kita seperti ini, maka kita harus berpikir ini bagaimana lagi. Saya dulu perindustrian, ada satu sen aspes itu kita bisa lakukan di sini sen aspes. Bisa juga dengan ibu bilang genteng tadi kalau kita bisa genteng dulu di sini juga ada. Dan itu yang menjadi pertimbangan dan perhatian pemerintah itu betul. Untuk ke depan ini di sini di daerah sekitar sini tidak perlu beli sen lagi, tapi kita misalnya sen aspes yang juga kita bisa buat sendiri. Gampang, kami dulu saat di perindustrian kami juga ajar orang-orang di Orinara sana bagaimana kita buat benteng aspes. Bisa. Dan itu pikiran-pikiran itu masukan yang sangat baik untuk kita bisa berpikir supaya di sini ini hal-hal semacam itu harus kita buat. Dan kita manfaatkan orang kita di sini. Misalnya kita bikin sen aspes, kenapa kita tidak bisa latih anak-anak kita di sini?